Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Gasaputra Korebima. NIM saya 17612267. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya, yaitu dengan judul penggunaan media komunikasi WhatsApp terhadap kinerja pegawai bidang sumber daya air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya materi. Baiklah, berikutnya ialah materi presentasi, kemudian pendahuluan, selanjutnya tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Baiklah, pertama latar belakang. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi dan berkomunikasi, serta selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Untuk itu, komunikasi sangat diperlukan sebagai persyaratan interaksi antar manusia baik secara individu ataupun kelompok. Bidang sumber daya air adalah sebuah bidang yang terdapat di instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang. Bidang ini merupakan pelayanan masyarakat yang bergerak pada masalah banjir dan drainase yang ada di Kota Tanjung Pinang. Pada bidang ini masih terdapat masalah, yaitu kesalahpahaman informasi ketika menerima surat edaran, kebijakan, serta peraturan dari kepala bidang ataupun dari sekretariat. Staf ada yang ketinggalan informasi ketika atasan memberikan tugas untuk survei lapangan. Pada bagian lapangan masih ada staf yang lambat dan tidak melaporkan kepada atasan ketika mereka sudah di lapangan. Adanya staf yang lambat memberikan hasil survei dari lapangan kepada atasan. Minimnya komunikasi membuat kurangnya kerjasama tim yang sewaktu-waktu ada kegiatan survei lapangan mendadak, staf lambat merespon informasi, sehingga hanya satu orang saja yang terjun ke lapangan yang pada akhirnya memperlambat selesainya pekerjaan. Baiklah, selanjutnya rumusan masalah, yaitu bagaimana komunikasi melalui WhatsApp pada pegawai bidang sumber daya air Kota Tanjung Pinang. Kemudian tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan WhatsApp terhadap kinerja pegawai pada bidang sumber daya air Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya tinjauan pustaka. Landasan teori. Pertama, manajemen sumber daya manusia. Menurut Simamora dalam Sutrisno tahun 2015, manajemen sumber daya manusia adalah pendaya gunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengolahan individu anggota organisasi atau sekelompok pekerja. Yang kedua, media komunikasi. Menurut Mulyana tahun 2013, komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima dalam melaksanakan kegiatan kerja di lingkungan pekerjaan. Tentunya tidak terlepas dari komunikasi, sehingga komunikasi yang baik tentunya akan menciptakan kerjasama tim yang baik. Kerangka pemikiran yaitu bidang sumber daya air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kemudian masalah media komunikasi WhatsApp pegawai. Pertama, masih adanya pegawai yang salah menggunakan seragam pakaian ketika jadwal berubah, padahal sudah menerima pesan di media WhatsApp. Yang kedua, masih adanya pegawai yang tidak mengetahui informasi ketika diberi tugas turun lapangan. Yang ketiga, kurangnya informasi membuat kerjasama tim tidak baik. Kemudian indikator komunikasi pegawai. Berkarir, 1. Berkarir di kantor, 2. Mengenal kantor, 3. Kebanggaan sebagai bagian dari kantor, dan yang keempat, disiplin. Kemudian hasil. Penelitian terdahulu pertama saya ialah A. Anjani, kemudian IA. Ratna Mulyana, AA. Kusuma Dinata 2018 dengan judul penggunaan media komunikasi WhatsApp terhadap efektivitas kinerja karyawan. 2. Mega Ulfa Sari Sihombing, Arifin Sugianto tahun 2017 dengan judul pengaruh komunikasi WhatsApp komunikasi melalui grup WhatsApp untuk meningkatkan kinerja karyawan di Hotel Grandika Medan.
Dan yang ketiga, Rifki Fauzi tahun 2017 dengan judul Perubahan Budaya Komunikasi pada Penggunaan WhatsApp di Era Media Baru. Dan yang keempat, Trisna tahun 2017 dengan judul Pemanfaatan WhatsApp sebagai media komunikasi dan kepuasan dalam penyampaian pesan di kalangan tokoh masyarakat. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian jenis data, 1 primer, 2 sekunder. Ketiga, teknik pengumpulan data, 1 wawancara, 2 observasi, 3 dokumentasi. Kemudian populasi, seluruh staf sebanyak 17 orang dan 1 orang kepala bidang. Sampel, 7 orang pegawai dan 1 orang kepala bidang. Kemudian metodologi penelitian. Definisi operasional variabel. 1 variabel, media komunikasi WhatsApp. Media merupakan segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera manusia yang berfungsi sebagai perantara, sarana, atau alat untuk proses komunikasi atau proses belajar mengajar menurut Ahmad Rohani tahun 2010. Indikator yang pertama, berkarir di perusahaan. 2 mengenal perusahaan. 3 kebanggaan sebagian bagian dari perusahaan. 4 disiplin oleh Imam Santoso dan Putri tahun 2017. Teknik pengolahan data. Pertama, reduksi data. Kemudian yang kedua, penyajian data. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan. Selanjutnya, teknik analisis data, yaitu uji kredibilitas. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.